Part 3. Oke teman-teman, sebelumnya saya minta maaf karena waktunya sudah habis. Kita lanjut ke part 3-nya ini ya teman-teman. Jadi kita sudah masuk kepada tadi pengambilan contoh daun ya. Nah, tujuannya tadi setelah sudah saya sampaikan ya bersama ya tujuan dari pengambilan contoh daun. Nah, pengambilan contoh daun itu dilakukan untuk melihat kandungan unsur hara pada tanaman kelapa sawit secara lebih akurat begitu ya teman-teman ya, secara lebih akurat panduan pemupukan itu akan dibuat berdasarkan kondisi kandungan hara yang terbaca di analisa daun tersebut teman-teman ya. Nah tadi sudah saya baca bagaimana tujuan apa tujuan sudah saya jelaskan bagaimana tujuan dari si pengambilan contoh daun itu apa saja. Nah kemudian bagaimana sih cara pengambilan contoh daun tersebut. Nah, untuk pengambilan contoh daun tersebut, teman-teman, tentunya kita pilih terlebih dahulu pokok yang memenuhi syarat, lalu tentukan daun yang nomor ke-17 gitu ya, teman-teman. Apabila pokok contoh tidak memenuhi syarat, maka akan mundur atau maju satu pokok dari yang lama begitu ya. Kemudian potong daun ke-17 dengan dodos atau egrek yang tajam. Ambil 4 lembar anak daun pada bagian tengah pelepah, masing 2 dari kiri dan dari kanan gitu. Ambil bagian tengah anak daun sepanjang 20 cm, teman-teman. Masukkan ke dalam kantong plastik dan beri tanda atau label gitu ya sesuai dengan nomor pokok sampel tersebut. Isi belangko pengamatan visual sesuai dengan keadaan tanaman pada saat pengambilan contoh daun. Kemudian cucilah sampel daun dengan menggunakan kapas dan kain katun yang bersih yang telah dicelupkan ke air bersih gitu. Buang kemudian lidi daunnya dan gabungkan sampel tunggal itu menjadi satu sampel kelompok saja teman-teman ya. Kita beri label, lalu kita kirimkan segera ke bagian pengeringan gitu teman-teman. Kita keringkan sampel dalam oven dengan suhu 80 derajat Celcius selama 4 jam begitu ya. Kemudian setelah itu kita keluarkanlah sampel dari oven setelah kadar air yang diinginkan itu sudah tercapai atau sudah daun telah rapuh begitu teman-teman. Nah, waktu pengeringan itu tebar satu sampel untuk satu rak begitu ya. Beri label juga sehingga sampel itu tidak tercampur, itu tujuannya begitu. Kemudian sampel yang sudah kering teman-teman itu kita masukkan ke dalam kantong plastik lalu diberi label. Lalu kita kirimkanlah sampel ke laboratorium secepat mungkin. Tujuannya untuk apa? Agar apa ya, kita kirim sebelum dikirim itu harus kita simpan ya dulu ya, sampel itu di tempat yang kering gitu ya teman-teman, agar dia tidak basah begitu untuk daunnya gitu teman-teman ya. Kemudian kita akan melakukan pemupukan gitu. Jadi tidak semua teman-teman unsur hara yang tersedia di dalam tanah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman, sehingga perlulah kita lakukan pemupukan. Pemupukan itu bertujuan teman-teman untuk menambah kandungan hara yang dibutuhkan tanaman itu agar tanaman itu tumbuh optimal. Seperti pemberian urea teman-teman atau N ya. Bentar ya teman-teman ya, sebentar. Oke, tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya itu untuk menambah unsur hara nitrogennya ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kemudian juga dia akan meningkatkan produksi baik dari kuantitas maupun dari kualitasnya gitu, teman-teman. Kemudian ada fosfor. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menambah unsur hara fosfor P ya ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Kemudian kita harus meningkatkan tujuannya untuk meningkatkan produksi baik dia dari kualitas maupun kuantitasnya gitu teman-teman ya. Kualitas maupun kuantitasnya begitu ya. Kemudian kalau untuk kalium ya, tujuannya untuk menambah unsur hara kalium ke dalam tanah itu agar sesuai dengan kebutuhan tanaman teman-teman. Kemudian juga untuk meningkatkan produksi baik dari kuantitas dan juga maupun kualitas. Nah, untuk magnesium tentunya juga untuk menambah unsur hara si magnesium tersebut ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut teman-teman, yaitu agar meningkatnya produksi baik dari kualitas dan juga kuantitas. Begitu juga dengan boron ya teman-teman ya, untuk menambah unsur hara boron ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kemudian juga untuk meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitasnya seperti itu teman-teman. Contohnya seperti apa? Nah, untuk gambarnya ini saya akan perlihatkan ya kepada teman-teman semua ya. Nah, ini dia, ini ada 44 ya, gambar 44 itu
itu adalah, pupuk yang masih dalam goni, disusun rapi di lantai gudang dan diberi label teman-teman, sesuai dengan jenis dan jumlahnya. Itu ada di gambar 44. Nah, di gambar 45 itu apa? Itu adalah goni pupuk, dibuka tanpa, menimbulkan kerusakan ya, teman-teman bisa lihat ya. Kemudian di gambar 46 itu ada goni, pupuk digulung tiap 10 lembar, lalu disusun rapi di gudang, tuh teman-teman bisa melihat, oke. Itu sudah ada keterangannya ya teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya kita akan tahu nih, apa saja hama dan penyakit gitu dalam kelapa sawit gitu ya teman-teman ya. Jadi, sebenarnya hama itu apa sih? Hama itu, eee, seperti yang kita ketahui bersama, hama itu adalah, sebentar, hama itu adalah setiap jenis serangan dan hewan begitu ya. Setiap jenis serangan dan hewan, sebentar ya teman-teman. Oke, agak sedikit miring. Oke, hama itu adalah setiap, jenis serangga, dan hewan begitu ya, hewan lainnya yang, dapat merusak tanaman gitu. Penyakit, adalah setiap mikroorganisme seperti cendawan, bakteri, virus gitu ya. Cendawan, bakteri, virus yang, merusak tanaman. Serangan hama dan penyakit tersebut, selain dapat menyebabkan yang namanya produksi menurun, juga dapat menyebabkan kematian tanaman. Nah, itu juga untuk menghindari resiko yang berat. Perlu dilakukan pengendalian hama dan penyakit secara efektif dan juga efisien, teman-teman. Terlebih dahulu kita akan melakukan pengamatan, guys. Tujuannya untuk apa? Tentunya untuk mengetahui secara dini adanya hama atau penyakit pada tanaman kelapa sawit. Kemudian, kita juga untuk mengetahui, perkembangan, dari si populasi, hama atau penyakit di tingkat serangannya gitu ya. Kemudian kita juga akan mengetahui jenis hama atau penyakit yang menyerang si tanaman tersebut, teman-teman ya. Kemudian, bagaimana kita melakukan cara pengamatannya begitu kan. Nah, cara pengamatannya itu dapat dilakukan dengan global telling, dilakukan pada titik sensus dan 6 pokok sensus secara bergantian tiap bulannya kawan-kawan. Hal yang dapat diamati adalah, tidak ada atau tidak adanya tanda serangan hama atau penyakit pada pokok yang diamati. Kemudian kita lakukanlah penghitungan jumlah ulat yang dilakukan pada, daun ke-17 atau daun ke-25 dari pokok yang diamati. Hasil sensus itu dicatat dalam, belangko atau pengamatan hama dan penyakit, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada, ulat api atau ulat kantong ya, teman-teman. Tujuannya itu kita akan mengendalikan populasi ulat, api, dan ulat kantong agar tetap berada, di bawah ambang ekonomi tanpa merusak lingkungan. Teman-teman bisa melihat ya, di sini tuh ada fotonya sudah saya. Nah, ini dia untuk contoh si, ulat api, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ada asigna, ada si, nitens, trima ya, kemudian juga ada si dedukta ini. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis, si ulat kantongnya, teman-teman ya. Ini jenis-jenis ulat kantongnya ada si, eee eee, ada si mahesna. Teman-teman bisa baca ya sendiri untuk di gambarnya, di situ ada, jenis-jenis dari si ulat kantong perusak tanaman kelapa sawit tersebut. Nah, kemudian di sini ada, si tikus teman-teman ya, tikus. Ap Tujuannya adalah kita akan menurunkan populasi tikus itu agar tetap berada, di bawah ambang ekonomis tanpa merusak lingkungan, teman-teman. Nih, ini ada jenis-jenis tikus. Nih dia untuk, tikus-tikus, gambar tikusnya. Resikonya apa yang ditimbulkan oleh tikus ini gitu, dia akan memakan buah, teman-teman. Pada serangan berat Eee, pada serangan berat itu lebih dari 10 buah yang digigit tandannya dan dengan kerapatan populasi 300 ekor per hektar itu dapat menghilangkan produksi minyak 240, kilogram per hektarnya, teman-teman ya. Nah, ini dia, kita bisa dengan cara pengumpalan, teman-teman, dengan cara, beri racun yang diletakkan di piringan atau di ketiak pelepah pada tandan, begitu. Nah, selanjutnya di sini ada kumbang tanduk, di mana, kita akan mengendalikan populasi kumbang tanduk agar tetap berada di bawah, ambang ekonomi tanpa merusak lingkungan. Apa risiko yang, ditimbulkan dari kumbang tanduk ini, teman-teman?
dalam keadaan serangan ringan jadi patah akibat dari gerakan si kumbang tanduk tersebut. Nah, apabila, menyerang atau merusak titik tumbuh, tanaman akan mati, teman-teman. Jadi bagaimana cara pengendaliannya? Untuk kita lakukan dengan cara sanitasi lingkungan. Kita akan melakukan penanaman kacangan penutup tanah, terutama, Mucuna sp gitu ya. Kemudian di sini ada penyakit, busuk, buah ya, busuk tandan buah teman-teman ya. Ini akan menurunkan populasi cendawan, Marismus kita akan, menurunkan populasi cendawan, ini dia cendawannya, Marismus falmivorus ya, agar tetap berada di bawah ambang ekonomi tanpa, merusak lingkungan teman-teman. Resiko yang ditimbulkannya apa? Dia akan menyebabkan busuk buah kawan-kawan. Jadi busuk buah itu tidak dapat diangkut ke pabrik karena merusak, dari si mutu minyaknya. Kita lakukanlah pengendalian dengan cara melakukan penelusuran sesuai dengan petunjuk, kita membuang dan membakar buah serta bunga yang busuk begitu ya. Kemudian di sini ada kondisiase, kita akan menurunkan populasi penyakit tajuk gitu, agar tetap berada di bawah ambang ekonomi, tanpa merusak lingkungan. Resikonya apa yang ditimbulkan? Tanaman terlambat berproduksi dan buah itu tidak normal, teman-teman. Kemudian batang yang terinfeksi dengan penyakit ini itu akan mendapat serangan penyakit, busuk pucuk begitu ya. Pengendalian dengan cara kita akan melakukan seleksi dengan sebaik-baiknya di pembibitan agar bibit yang terserang penyakit ini itu tidak tertanam di lapangan kawan-kawan. Kemudian kita jangan berikan pupuk nitrogen ya atau urea gitu pada tanaman yang terserang penyakit tersebut begitu ya. Kemudian ada common spiroid, ini dia. Nah, ini kita akan menurunkan populasi penyakit busuk pucuk teman-teman ya. Kita akan melakukan populasi busuk pucuk pucuk agar tetap berada di bawah, ambang ekonomis tentunya tanpa akan merusak, lingkungan. Risiko yang ditimbulkan apa gitu kan, pada serangan ringan tanaman itu dapat sehat, kembali tetapi daunnya itu menjadi tidak normal, kawan-kawan, daunnya itu laku. Jika serangannya itu mencapai titik tumbuh, tanaman itu bisa mati, guys. Jadi bagaimana pengendaliannya? Pengendaliannya ya bagian pelepah yang terserang itu perlu dicabut guys, atau pada serangan berat itu sebaliknya, sebaiknya tanaman itu ditumbang dan juga diganti apabila itu masih memungkinkan begitu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, itu sudah ada gambarnya. Nah, selanjutnya, kita langsung saja kepada perawatan parit. Jadi, tanaman kelapa sawit itu memerlukan kondisi air tanah yang baik teman-teman, atau cocok agar dapat tumbuh dan subur dan, berproduksi tinggi. Untuk, menghindari kelebihan air, maka tanah gambut dan daerah rendahan itu dibuat parit atau saluran drainase, agar parit yang sudah dibuat, dapat berfungsi dengan baik. Diperlukanlah perawatan parit. Tujuannya apa? Ya tujuannya parit itu dapat mengalirkan kelebihan air dari blok atau kebun ke luar kebun dengan lancar gitu kan teman-teman. Tujuannya juga dengan demikian kadar air tanah itu stabil antara 20 sampai 25% seperti itu dengan kedalaman aras air optimalnya itu 60 cm begitu teman-teman. Nah, kita akan melihat ya ini gambarnya. Ini adalah gambar yang betul ya, parit yang sudah dibersihkan, dicuci parit. Ini dia paritnya yang bagus ya teman-teman ya. Ini yang benar gitu, yang baik. Nah, kemudian kita akan, lakukan panen atau potong buah, teman-teman. Jadi, sasaran usaha perkebunan kelapa sawit itu adalah hasil dan tandan buah segar TBS yang tinggi dengan rendemen CPO atau inti yang, tinggi serta asam lemak bebas ALB yang memenuhi standar, pemasaran dunia ya, teman-teman. Total produksi untuk TBS per hektar, per tahunnya itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan transportasi maupun, berpengaruh tidak langsung atau, penyiangan, pemupukan, konservasi tanah, dan juga pengendalian hama dan penyakit. Nah, yang pertama di buah teman-temannya. Nah, untuk mendapatkan TBS dengan rendemen yang tinggi, kita perlu pelaksanaan panen yang baik dan sesuai standar matang panen, serta pelaksanaan transportasi yang baik atau tidak restan gitu ya. Jadi kandungan asam lemak yang rendah, kurang dari 3%, Eee, itu, akan didapatkan dengan melakukan panen sesuai dengan standar matang panen, teman-teman, dan pengangkutan yang lancar, gitu ya, dan pengangkutan, yang lancar segera setelah buah itu dipanen. Jadi, harus segera ya teman, harus segera teman-teman setelah buah itu dipanen. Jalan adalah prasarana yang mutlak.
ada dan membutuhkan biaya investasi cukup tinggi. Kerusakan jalan itu akan memperlambat sebenarnya untuk pengangkutan TBS ke pabrik dan pupuk dari gudang ke lapangan. Sedangkan kita itu harus cepat ya pengangkutan itu ke pabrik gitu. Nah, apa tujuannya gitu teman-teman ya? Untuk tujuan dari si panen atau pemotongan buah ini ya untuk pemotongan dan pengutipan TBS dan tingkat kematangan yang sesuai sehingga nantinya dia akan mendapatkan kandungan minyak yang diharapkan tanpa membuat kerusakan pada tanaman gitu teman-teman. Caranya seperti apa begitu kan? Nah, kita akan melakukan potong TBS yang sudah memenuhi standar dengan menggunakan alat yang tepat seperti dodos atau untuk pokok rendah, egrek untuk pokok yang tinggi. Pelepah yang dipotong teman-teman waktu panen itu disusun rapi di gawangan mati. Kemudian brondolan itu diikuti bersih, termasuk di pelepah karena brondolan mempunyai minyak yang lebih besar, dia 40% gitu teman-teman ya minyaknya. Kemudian gagang tandan itu dipotong mepet gitu ya, kodok gitu pada panjang gagang maksimumnya itu adalah 2 sentimeter kurang lebih seperti itu. Kemudian tandan dan brondolan itu diangkut ke TPH. Kemudian itu tandan disusun rapi teman-teman di TPH, brondolan itu ditumpuk terpisah di pinggir TPH. Cabang yang ditinggal di pokok itu harus lebih dari 48 cabang per pokok atau ya, bila perlu panen tanpa membuang pelepah teman-teman. Seperti apa, alat-alatnya, dia bisa menggunakan, dodos atau bisa menggunakan, egrek ya, sesuai dengan kondisi tanaman. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan kampak untuk memotong, gagang panjang, kemudian bisa menggunakan angkong ya kalau bahasa sehari-hari kita ya, kemudian, bisa juga menggunakan gancu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, contohnya ya. Oke. Kemudian, ada tunas pokok, tuh teman-teman bisa lihat ada gambarnya. Tujuannya untuk apa nih? Nah, untuk menghindari kehilangan brondolan yang tersangkut di pelepah. Kemudian juga mengurangi kelembapan untuk mencegah yang namanya perkembangan penyakit. Caranya seperti apa? Tentu saja pelepah yang lebih dari standar ditunas mepet itu berbentuk tapak kuda ke arah keluar ya teman-teman ya. Pelepah bekas tunas susun rapi di gawangan mati seperti yang saya bilang tadi gitu. Jangan membuang atau memotong pelepah itu melebihi standar yang diterapkan gitu. Apabila kita tetap melakukan penunasan atau membuang pelepah lebih dari standar Songgo 2, baik saat panen maupun penunasan secara khusus, berarti kita lebih berbahaya dari si ulat api dan juga ulat kantong yang sudah saya jelaskan tadi. Sorry teman-teman. Nah, apabila pelepah dibuang lebih dari standar atau Songgo 2, itu dapat berakibat seperti pengambilan unsur hara dan proses pengolahan itu menjadi makanan oleh daun akan tidak sempurna, teman-teman ya. Kemudian pembentukan TBS juga tidak sempurna, kematangan TBS tidak akan merata, teman-teman. TBS yang terbentuk itu akan menjadi busuk. Tanaman itu hanya mengeluarkan bunga-bunga jantan dan pertumbuhan batang itu cepat, jadi semakin ke atas itu semakin kecil gitu. Nah, jadi, pelepah yang dipotong itu harus disusun rapi di gawangan, teman-teman ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada gambarnya juga ya teman-teman. Hasil panen itu, seperti yang saya katakan tadi, itu perlu ya segera dikirim ke pabrik gitu secepat, mungkin untuk menjaga agar kualitasnya itu tidak menurun kawan-kawan. Mempersiapkan alat transportasi yang dapat berfungsi dengan baik itu merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Tujuannya apa? Tentunya untuk mengangkut TBS dan brondolan dari TPH ke pabrik sesegera mungkin teman, harus sesegera mungkin agar asam lemak bebas ALB minyak itu tidak lebih dari 3% dan mendapat rendaman minyak kelapa sawit itu setinggi mungkin ya. Jadi kita harus sesegera mungkin itu uh, kita antar ke pabrik gitu teman-teman ya. Jadi itu memang harus mengangkut TBS itu dan brondola dari TPH ke pabrik itu harus sesegera mungkin agar asal lemak bebasnya itu tidak melebihi 3% begitu ya. Caranya seperti apa? TBS yang diangkut adalah TBS yang berada di TPH dan diterima oleh lingkaran di buah ya teman-teman ya. Kemudian kan parkirkanlah truk atau traktor di pinggir jalan dekat TPH, jangan masuk ke dalam parit begitu ya. Jadi seluruh buah yang sudah diantarkan di TPH itu harus terangkut hari itu juga teman-teman, tidak boleh besok atau besoknya lagi. Jadi harus terangkut di hari itu juga ke PKS. Tuh teman-teman bisa melihat ya untuk gambar-gambarnya sendiri ya.
bahwa buah yang sudah dipanen itu tidak bisa dikirim ke PKS karena, kalau misalnya jalannya rusak nih, karena jalan yang rusak itu ada di gambar 74 teman-teman bisa melihat ya. Jadi jalan atau, untuk transportasi kita itu juga harus baik teman-teman, karena kalau tidak, maka, buah yang, sudah dipanen itu tidak dapat dikirim ke PKS secara cepat. Karena apa? Karena jalannya rusak, berat ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita, harus melakukan pemeliharaan jalan. Nah, ini dia pemeliharaan jalan teman-teman, agar mudah gitu ya untuk, melakukan pengangkutan tersebut. Nah, kondisi jalan yang baik dan terawat itu dapat membantu kelancaran proses pengangkutan hasil, panen tepat waktu. Dengan demikian diharapkan kualitas rendemen yang dihasilkan tinggi seperti yang saya jelaskan tadi. Tujuannya ya untuk memelihara jalan, drainase, dan struktur jalan dari segala, apa ya, kotoran dan rumput yang tumbuh agar pengangkutan TBS dari kebun ke pabrik itu selalu lancar. Seperti itu ya teman-teman ya, caranya seperti kita adakanlah pemeliharaan secara rutin. Parit harus dibersihkan dari kotoran dan rumput-rumputan, kemudian rumputan pada bagian bahu jalan itu harus dibabat tandas bersih begitu ya. Kemudian pelepas sawit dan bahan organik lainnya itu jangan dibuang ke sungai, supaya jembatan itu tidak cepat rusak. Teman-teman bisa melihat nih gambarnya seperti ini, pemeliharaan jalan yang bagus ya teman-teman ya. Jadi, seperti ini teman-teman. Ini adalah pemeliharaan jalan yang sangat bagus ya teman-teman. Jadi kita mudah, eee, untuk, mengangkat, buahnya itu ke tempat, ke pabrik gitu secara cepat teman-teman. Karena dia tidak terhalang dengan, apa ya, jalan yang rusak. Karena jalan yang rusak itu juga akan menentukan cepat atau lambatnya buah itu sampai kepada pabrik. Nah, mungkin untuk budidaya kelapa sawit kita padahi sampai di sini ya kawan-kawan ya. Karena materinya sudah habis sampai, di sini. Apabila ada kata, yang saya ucapkan itu salah atau kurang baik atau bahkan kurang benar, saya memohon maaf ya, teman-teman, karena saya juga di sini juga baru belajar gitu. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.